Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian selalu baik-baik saja. Di video kali ini kita akan belajar IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial dengan tema lingkungan. Oke, sekarang kita akan bahas apa itu lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Kita tinggal di suatu lingkungan dan segala sesuatu yang berada di sekitar kita itu adalah lingkungan. Nah, lingkungan dibagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan alam, dan yang kedua adalah lingkungan buatan. Paham ya? Oke anak-anak, seperti yang ibu bilang tadi, bahwa lingkungan itu ada dua. Yang pertama adalah lingkungan alam, dan yang kedua adalah lingkungan buatan. Dan kali ini kita akan belajar tentang lingkungan alam terlebih dahulu ya. Nah, kita akan bahas dulu apa itu lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang tersedia di alam tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan bukan diciptakan oleh manusia. Jadi paham ya, lingkungan alam itu ada tanpa diciptakan oleh manusia. Jadi yang menciptakan adalah Allah. Oke. Nah anak-anak, kalian tahu gak sih kalau permukaan bumi ini terdiri dari dua, yaitu daratan dan perairan. Nah, oleh sebab itu, maka lingkungan alam juga terdiri dari dua jenis. Yang pertama, lingkungan alam yang terdapat di daratan, dan yang kedua adalah lingkungan alam yang terdapat di perairan atau lautan. Oke anak-anak, supaya kalian lebih paham, kita akan bahas contohnya. Jadi, ini adalah contoh lingkungan alam yang terdapat di daratan. Kalian harus ingat ya, lingkungan alam berarti adalah lingkungan ini sudah tercipta tanpa diciptakan manusia. Yang pertama ada bukit. Bukit seperti ini. Coba kalian lihat gambar itu. Itu adalah gambar bukit. Nah, bukit adalah wilayah bergelombang dengan tanah yang lebih tinggi daripada wilayah sekitarnya. Tapi bukit itu bukan gunung ya. Bukit lebih rendah daripada gunung. Tidak sama. Nah, bukit bermanfaat dan berguna untuk yang pertama, lahan perkebunan. Biasanya di bukit-bukit ini ada perkebunan teh seperti itu. Terus penyerapan air, kemudian tempat konservasi flora dan fauna, dan yang terakhir sebagai tempat wisata. Kemudian contoh yang kedua adalah gunung. Gunung merupakan salah satu penampakan alam yang berupa tanah yang menonjol di atas dan sekitarnya juga merupakan bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi daripada permukaan lainnya. Jadi posisi gunung itu tinggi, beda dengan daratan-daratan di sekitarnya. Kalau tadi bukit juga tinggi, akan tetapi bukit dan gunung lebih tinggi gunung. Paham ya anak-anak? Nah, manfaat gunung bagi kehidupan adalah yang pertama, sebagai tempat rekreasi dan pendakian. Yang kedua, sebagai pengatur iklim. Yang ketiga, sebagai sumber penyimpanan air. Dan yang keempat, sebagai tempat berlindungnya hewan dan tumbuhan dari kelangkaan. Nah, selain contoh-contoh tadi, ada lagi contoh lingkungan alam yang terdapat di daratan. Di antaranya ada lembah. Lembah itu daratan rendah yang terdapat di bawah kaki gunung. Kemudian ada juga hutan, ada padang rumput. Ini adalah contoh-contoh lingkungan alam yang terdapat di darat. Lingkungan alam itu tadi apa anak-anak? Ya, lingkungan alam itu adalah lingkungan yang tercipta tanpa campur tangan manusia. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ke contoh lingkungan alam yang berupa perairan atau lautan. Yang pertama di sini ada pantai. Nah, pasti kalian udah gak asing lagi kan dengan pantai. Mungkin di antara kalian juga sering
jalan-jalan ke pantai. Kalian tahu nggak sih pantai itu apa? Pantai adalah daerah yang merupakan perbatasan antara daratan dengan lautan. Nah, ini juga ada beberapa manfaat dari pantai atau fungsi dari pantai. Yang pertama, sebagai destinasi pariwisata. Yang kedua, sebagai sumber mata pencarian masyarakat sekitar pantai. Yang ketiga, mencegah pemukiman penduduk terkena air laut ketika pasang. Yang keempat, pantai dipergunakan sebagai tempat budidaya berbagai komoditas. Dan yang kelima, sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah. Itu tadi adalah fungsi atau manfaat dari pantai. Nah, contoh yang kedua adalah danau. Danau seperti ini gambarnya. Danau adalah tubuh perairan yang dikelilingi daratan dan terletak di daerah cekungan. Manfaat atau fungsi danau diantaranya yang pertama sebagai sumber pengairan untuk areal pertanian di sekitar danau atau bahkan jauh dari danau. Yang kedua, tempat membudidayakan ikan, udang, dan kepiting. Yang ketiga, sebagai pencegahan dan pengendalian banjir. Yang keempat, sebagai sumber energi pembangkit tenaga listrik. Yang kelima, sumber air minum bagi makhluk hidup. Yang keenam, sarana transportasi penghubung antar wilayah. Yang ketujuh, sarana rekreasi bagi masyarakat sekitar maupun wisatawan dari daerah. Yang kedelapan, sarana penyalur hobi seperti dayung dan memancing. Dan yang kesembilan adalah tempat riset dan penelitian. Nah, selain contoh yang tadi Ibu sebutkan, ada lagi contoh lingkungan alam yang berupa perairan atau lautan. Di antaranya ada rawa dan juga ada sungai. Nah, ini dia tadi yang Ibu sebutkan adalah contoh lingkungan alam yang berupa perairan. Bagaimana? Setelah kalian melihat contoh-contohnya, kalian sudah paham kan tentunya tentang lingkungan alam. Oke anak-anak, Ibu harap kalian bisa memahami video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.